Mantan juara kelas bantam UFC, Aljamain Sterling rupanya tak kapok menghadapi Sean O'Malley. Aljamain Sterling beberapa waktu lalu harus menghadapi kenyataan pahit. Kehilangan sabuk juaranya usai kalah dari Sean O'Malley di UFC 292. Dalam laga tersebut, Sterling kalah secara TKO dengan pukulan O'Malley. Terkait kekalahannya saat itu, Sterling mengakui bahwa Sean O'Malley memang bertarung lebih baik darinya. O'Malley tampil luar biasa malam itu, kata Sterling kepada Kanpai Media. Itu adalah malam yang buruk bagi diri saya sendiri, dan dia adalah pria yang lebih baik menang malam itu. Itulah mengapa kami mengatakan di mana saja, kapan saja, terkadang ini adalah malam Anda, terkadang juga tidak. Dan sayangnya bagi saya itu tidak berjalan sesuai keinginan saya, lanjut Sterling. O'Malley showed up that night. It was an off night for myself, and the better man won that night. That's why we say any place, anywhere, anytime. And sometimes it's your night, sometimes it's not. And unfortunately, for me, it just didn't go my way. But I do know if I had a rematch, and as long as he waited from August to fighting Cheeto in March, you give me that time to recover and prepare and to cut my weight the proper way in a rematch. I mean, I would bet my life savings on that. But people are going to say I'm still salty. I'm like, yo, skills are skills, facts are facts. If I sit there and chop the legs down the way I did in the first round, like, yeah, we could sit here and do this all day long. But I think overall, O'Malley's getting better, but I think I'm very good at what I do. He's very good at what he does. And I'm very good at not letting people do what they want to do. But now he gets to fight Merab, and I'm happy for my friend to get a chance to become a world champion the same way I gave an opportunity of a lifetime for O'Malley, even while I handicapped myself. Meski Sterling begitu berminat menghadapi Sean O'Malley, duel keduanya baru bisa terwujud jika sang jawara dan UFC setuju melakukannya. Terlepas dari masalah rematch, Sterling baru saja meraih kemenangan atas Calvin Kattar di duel UFC 300 pada April lalu. Dalam laga itu, Sterling menang atas Kattar lewat keputusan angka mutlak. Selain itu, petarung lainnya Ulberg meraih kemenangan ke-6-nya di UFC berturut-turut di UFC St. Louis ketika ia mengalahkan Alonzo Menifield hanya dalam 12 detik. Dan ketika berbicara di The New MMA Horse, Ulberg mengatakan dia dan timnya tahu bahwa penyelesaian cepat mungkin terjadi menjelang pertarungan. Kami tahu bahwa dia mungkin akan menyerbu masuk, dan dia melakukan itu, kata Ulberg. Dia melakukan hal itu, kami sudah mengantisipasi hal itu. Kami sudah siap menghadapi apapun dalam pertarungan. Tentu saja, ia adalah seorang yang memiliki pukulan yang hebat. Ia mempunyai nama besar. Ia telah mengalahkan semua orang di divisi ini. Apapun bisa saja diambil dari laga itu atau menjelang laga tersebut. Maka kami bersiap untuk apapun. Kemenangan cepat Ulberg tidak hanya memberinya tambahan bonus Performance of the Night sebesar $50.000, tetapi juga mengangkat petarung itu ke posisi 15 besar kelas berat ringan UFC di nomor 11. Dan kini petinju berusia 33 tahun itu mengincar pesaingnya. Ulberg memiliki harapan besar untuk pertandingan berikutnya. Saya pikir pasti ada seseorang yang masuk dalam 10 besar, kata Ulberg. Bisa jadi 5 besar, siapa tahu. Ini adalah divisi kelas berat ringan dan UFC tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya percaya segalanya bisa terjadi mulai sekarang hingga akhir tahun. Yeah, I think definitely someone in the top 10 for sure. Could be top 5, who knows? But it is the light heavyweight division, and the UFC know what they're doing. And yeah, I trust that. that anything can happen from now until the end of the year.
you do have Jamal and help me out here. Yeah, Roundtree, and on the is it June? June 29, yeah. In Vegas. So who knows what's going to happen there? If maybe they need to fill, or someone pulls from that. Oh. Who knows? So, but we'll see. We'll see where I'm at and what I need to do. I'll speak to the doctors and see if I'll be fit for this fight, for any fights coming up soon. Jamahal Hill sendiri merupakan mantan juara kelas berat ringan UFC yang dijadwalkan menghadapi Rountree pada 29 Juni selama pekan internasional Fight Week. Namun Rountree mengundurkan diri dari kontes pada hari Sabtu karena pelanggaran doping dan meninggalkan Hill tanpa lawan. Wahlberg mengatakan pada hari Rabu bahwa ia secara khusus menargetkan pertarungan tersebut karena ini adalah salah satu dari sedikit pertarungan yang saat ini dilakukan antara penantang teratas kelas berat ringan dan menyatakan bahwa ia menginginkan kesempatan untuk maju. Dan jika hal itu tidak terjadi dalam waktu singkat, maka Wahlberg malah berharap dia bisa mendapatkan kartu UFC Paris musim gugur ini. Well, I just see that's probably the only fights that I've booked in the top 10 at the moment. From what I see, I don't see that there's any other fights that are booked. Well, there's also France coming up, which I'd love to do as well. On that side of the world would be nice. I've never been to Europe, so somewhere in France could be nice. Perth would be alright. Perth would be alright. Be all good. Saya hanya belum pernah ke Eropa dan itu mungkin masuk akal. Hal ini bisa membuat kita melawan seseorang di belahan dunia lain. Namun jika orang-orang berteriak mendukung Perth, biarkan saja itu semua bagus. Diketahui bahwa UFC Paris berlangsung tanggal 28 September di Accor Arena dan akan menandai perjalanan ketiga UFC ke Paris. Started from the bottom and I'll never look back. Look at all my haters, y'all making them mad. I'm charging like a bull when it's on.